Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima sehingga kita bisa bangun pagi dalam kondisi sehat, di lingkungan aman, dan kemudian ada rezeki yang kita miliki pada hari ini. Maka Nabi mengatakan faka'an nama hizat lahu dunia, maka orang-orang seperti itu seolah-olah memiliki nikmat dunia yang sangat banyak. Maka kita syukuri dengan beribadah, yaitu sholat subuh, dan kemudian kita tambah lagi ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu belajar tentang akidah. Karena hanya orang-orang yang memiliki akidah yang baik yang akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang akidahnya menyimpang atau akidahnya orang-orang bingung, maka mudah sekali, rawan sekali stres, bahkan gila. Bahkan sebagian mereka lebih senang untuk membunuh dirinya sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya membentengi diri dengan akidah yang baik, agar kemudian jangan sampai syaitan memenangkan pertempuran di dunia ini sehingga kita menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang tidak tahu arah, orang-orang yang tidak tahu jalan pulang, orang-orang yang tidak tahu jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tema tentang Allah di atas arsy, maka apa hikmahnya kita mengetahui Allah di atas arsy? Yaitu yang pertama, meneguhkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu ada di sana, di atas arsy-Nya, adalah satu bentuk peneguhan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal mengakui Allah sebagai Rabb yang kita sembah. Artinya ketika kita sudah paham Allah itu sedemikian agung dan besar di sana, maka mau nggak mau kita nggak akan mau ngelirik Tuhan yang lain. Tuhan jenengan yang namung niku. Dan Allah berkali-kali mengingatkan bahwasanya ayyuhan nas antumul fuqara. Kita semua ini orang-orang fakir. Yang di bawahnya arsy itu kecil sekali. Arsy dan kursi itu pembandingannya kan kayak cincin dengan padang pasir. Yang jadi cincinnya adalah kursi, yang jadi padang pasir adalah arsy. Kursi dan semua yang ada di bawahnya, langit dan bumi dan semua isinya, itu juga pembandingnya adalah seperti cincin di atas padang pasir. Yang jadi padang pasirnya itu kursi, yang jadi cincinnya itu ya kita semua yang ada di dalamnya itu. Ya sak langit-langit itu, sak bumi-buminya. Maka kita itu sedemikian kecil, sedemikian fakir. Maka kalau nyari Tuhan selain Allah, itu logikanya itu kok terus piye gitu, tidak masuk akal itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, terkadang saya mencontohkan begini. Orang laki-laki sudah kerja luar rumah, mati-matian, habis-habisan, banting tulang sampai tulangnya remek gitu kan. Begitu pulang sampai di rumah, didapatinya istrinya selingkuh dengan orang lain. Ya, maka kecewa. Bahkan mungkin sebagian laki-laki yang tidak punya benteng iman yang baik marah, membunuh dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini harus kita pahami, bahwasanya ketika sesama manusia aja, sama makhluk Allah aja kita bisa punya rasa kecewa sedemikian berat, maka bagaimana hal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah menciptakan semua yang di bawahnya. Bahkan kita yang kecil-kecil ini, kita yang hina, kita yang rendah, tapi kemudian malah mencari Tuhan selain Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka pemahaman kalau Allah di sana itu sedemikian agung, itu harus mewajibkan kita hanya menerima Allah saja sebagai Tuhan, dan dari situlah kemudian kita hanya menyembah Allah saja. Dan ini kalau nggak dipahami, nanti akhirnya ada orang-orang yang kemudian kalau ada masalah dia lari kepada selain Allah. Karena orang-orang itu tidak paham tentang kesempurnaan Allah, dan dia juga tidak ngerti bagaimana kelemahan dirinya, sehingga akhirnya dia mencari yang lain. Padahal Allah sudah menegaskan kekuasaannya, kemaha agungannya dalam Quran surat Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbilul amra ma min safiin illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadzakkarun.
Sesungguhnya Allah itu Rabb kalian. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya sana. Jadi ayat ini menegaskan semua yang di bawah arsy itu Allah yang menciptakan dan Allah ada di sana. Kemudian dari sana dia mengatur semua urusan, tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali izinnya. Setelah dapat izinnya, itulah Allah Rabb kalian semua, maka sembahlah dia dan tidakkah kalian mengambil pelajaran. Jadi setelah Allah menegaskan keberadaannya, keagungannya, kekuasaannya, Allah katakan sembahlah dia. Apa kamu tidak bisa ambil pelajaran? Ya. Artinya materi kita selama ini apakah tidak bisa kita pahami dengan baik? Sehingga seorang mukmin akan kemudian berusaha menuju sana. Imam As-Sa'di mengatakan tentang ayat ini, yuhbiru ta'ala an kamali rububiyatihi wa adimi sultanih. Ayat itu menggambarkan bagaimana sempurnanya Allah sebagai Rabb dan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas semua kerajaan dan kekuasaannya. Wa annahul mutafarridu bil khalqi wat tadbir, dan Allah tidak butuh dengan siapapun dalam urusan penciptaan dan pengaturan. Wa annahu istawa alal ars, bahwasanya Allah itu istiwa di atas ars, ai ala alaihi wartafa'a. Jadi istiwa di sini bukan berarti duduk kayak kita duduk tapi Allah di atas ars. Adapun di atas ars bagaimana Allah beristiwa kita tidak tahu. Istiwaan yaliku bijalalihi wa adomatih, Allah beristiwa di sana ya, sesuai dengan kelayakan, keagungan dan kemuliaannya. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas keberadaannya di sana menunjukkan Allah itu maha agung dan maha kuasa. Bila takyifin wala tamsilin, dan kita tidak boleh bertanya-tanya kenapa atau gimana Allah beristiwa di sana dan memadan-madankan dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda mengabarkan tentang kuasa Allah yang ada di sana. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, cintailah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Ya tidak terkecuali manusia, ya binatang juga, ya tanaman juga. Makanya nanti dalam jihad, dalam peperangan itu seorang muslim nggak boleh ngetok-ngetok wet sembarangan kalau nggak ada kepentingan itu. Nah, sayangilah makhluk yang ada di bumi ini, kalian akan disayangi oleh dia yang ada di langit sana. Sehingga walaupun dia di atas langit sana, dia punya kuasa untuk memberikan rahmat kepada kita. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, al-muradu biqauli man fis sama, makna potongan hadis dia yang ada di langit sana yaitu Allahu Azza wa Jalla. Jadi makna hadis tadi, sayangilah yang di bumi, kamu disayangi yang di langit, maka yang di langit itu maknanya ya Allah Azza wa Jalla. Wa huwal ali ala arsihi, dialah yang maha tinggi di atas arsy-Nya, al-mustawi alaihi, yang beristiwa di atasnya, wa itlaqus sama'i alaihi li'uluwihi wa fawqiyatihi. Dan kemudian Allah menyebut di situ ada di langit karena menunjukkan ketinggian dan keagungannya. Jadi semakin disebutkan, diperjelas Allah di sana, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu semakin besar. Nah, kemudian terakhir perkataan seorang ulama, Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, beliau berkata, na'rifu rabbana fawqa sama'i ala arsi ba'inun min khalqihi. Kita mengetahui, mengenal Rabb kita, dia berada di atas arsy-Nya sana, di langit sana, yang terpisah dari makhluknya. Wala naqulu kama taqulul Jahmiyah, dan kita tidak mengatakan sebagaimana perkataan orang-orang sesat yang mana mereka mengatakan innahu hahuna fil ard. Itu loh, Allah itu ada di mana-mana, di bumi, sebelah sini, sebelah situ. Kenapa kita tidak mengatakan gitu? Satu, memang Allah tidak di mana-mana, Allah di sana, di tempatnya. Kemudian yang kedua, yang di bawahnya sedemikian kecil, dan sedemikian kecil ini tidak mungkin sanggup menampung Allah yang sedemikian besar. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah tidak di arsy, tapi Allah di mana-mana. Lah di mana? Nanti ada di satu jamaah itu, saya sempat tanya, istilahnya saya tanya dulu sebelum saya sampaikan materi, Allah di mana Pak? Sebelah kiri menjawab Allah tidak di mana-mana, sebelah kanan Allah di mana-mana. Jadi dua orang sebelahan aja jawabannya beda. Padahal niki akidah. Makanya di sini dikatakan jangan sampai kita itu salah dalam memahami Allah, sebagaimana kesalahan sebagian orang-orang yang keliru, di mana dia mengatakan Allah ada di bumi.
Allah ada di sini, Allah ada di sana, Allah ada di dalam hatiku, Allah di dalam pikiranku, Allah ada di mana-mana, Allah tidak di mana-mana. Itu kan jawaban-jawaban orang-orang yang bingung. Makanya ayatnya jelas Allah di sana, sehingga Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Yang namanya bersemayam itu jelas cetok. Wal kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah bersemayam tidak ada yang tahu. Wong Nabi Muhammad cuma sampai Sidratul Muntaha. Kemudian wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib, wong ada ayatnya, ada hadisnya. Wasu'alu anu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana Allah beristiwa itu sesuatu hal yang tidak perlu, sebuah kesalahan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari mengetahui atau makna hikmah dari mengetahui Allah di atas arsy dalam pertemuan pagi hari ini, yaitu meneguhkan tentang ketauhidan dan meneguhkan tentang akidah yang murni, itu bisa kita rangkum dalam beberapa kalimat, yaitu yang pertama, bahwasanya Allah adalah Rabb kita yang maha tinggi dan maha sempurna, dan dia tidak serupa dengan makhluknya walaupun ada jauh di atas sana. Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa Allah ada di atas arsy merupakan bagian dari iman kepada sifat Allah yang termasuk rukun iman kepada Allah. Artinya gini, ketika ada pertanyaan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Salah satunya iman kepada Allah, di dalamnya adalah mengimani Allah di atas arsy. Itu yang disebut ma'rifah. Jadi jenengan tahu benar Allah itu siapa dan di mana termasuk di dalamnya. Jadi jangan sampai mengimani Allah, aku iman Gustiku ki Allah, Tuhanku itu Allah. Lah Allah ning ndi mbuh. Nah, ya kayak gitu enggak benar itu gitu. Lah Allah kemudian seberapa agung ya enggak ngerti gitu kan. Nah, ini pertanyaan yang harus kita paham dan harus kita tahu jawabannya. Makanya nanti orang-orang yang bisa menjawab tentang Allah, itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah bukan kemudian Allah itu turun menyatu dengan dirinya, itu bukan. Tapi kita itu kenal Allah itu seperti apa. Misal nggih, jenengan gak ada putra jenengan namanya misal Joko, kita ngerti. Anu putra jenengan Mas Joko ini kok Pak anu, nggih. Mas Joko ini kok pripun to sifate? Kok ten kantor ketoke gane nesu. Oh niku anu nyet kok gane umukan ngono. Nek kesinggung sithik nesu, ditentek nesu, luwih sithik nesu gitu kan. Kok gampang nesu nih kono. Nah, jenengan bisa menjelaskan sedetail itu karena jenengan sudah kenal gitu loh. Makanya itu yang disebut makrifatu Joko, ya. Mengenal si Joko gitu. Bukan terus Joko nemplek gendong sama kita gitu, enggak. Maka terkait dengan makrifatullah, mengenal Allah, jenengan paham. Ketika ditanya Allah itu siapa, bahkan ditanya Allah itu di mana, apa kuasanya, apa yang diperbuatnya, nah mampu menjawab itu asas dari ma'rifatullah yang merupakan iman kepada Allah. Nah itu nanti kalau dikontekkan pada materi besok insya Allah, itulah yang menjadikan sebab orang itu ibadah khusyuk, dengan sujud kepada Rabb yang maha agung, maha tinggi, maha besar, maha kuasa. Akhirnya mau nggak mau sholatnya ya sing tenanan, fokus. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, iman kepada keberadaan Allah di atas arsy sana, itu meneguhkan tauhid rububiyah, bahwasanya satu-satunya yang mengatur semua alam semesta itu Allah, dan juga meneguhkan tauhid uluhiyah, bahwasanya karena Allah satu-satunya Rabb yang maha agung, maha kuasa di sana, maka mau nggak mau kita hanya menyembah Dia, bukan yang lain. Kalau yang di bawah Allah itu aja serendah itu, sekecil itu, kok tiba-tiba kita sujud di depan pohon, minta kepada binatang, minta kepada manusia, kuburan, maka tentu kita akan, Allah itu segede itu, masuk kita akan palingkan ibadah itu kepada yang serendah itu, sekecil itu, sehina itu. Makanya kita kalau lihat orang-orang India itu nyembahi sapi gitu, bersyukur kita Pak. Penajan randidit ya bersyukur. Kenapa? Kita ada di akidah yang benar. Kita alhamdulillah tidak nyembah sapi, tidak nyembah tikus, sampai tikus loh disembah itu. Kayak kurang gawean itu. Tikus yang biasa jenengan lem, jenengan grobyok, jenengan pateni, lah ini wah disembah. Mangan ten baskom enten susune, terus wonge ndulit susune diuyuk. Terus piye gitu loh. Makanya logikanya itu tidak masuk akal, sangat-sangat tidak masuk akal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang-orang yang mengingkari sifat Allah di atas arsy sana, berarti telah melemahkan keyakinannya kepada Tuhan yang benar dan menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wong Allah yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, terus dia mengatakan Allah tidak di sana, Allah di mana-mana. Lho piye toh? Nah ibaratnya kita
ditelepon, "Pak, kamu di mana?" "Di rumah." "Nggih, kula tak mriko." Terus kita tunggu setengah jam ora teko. Kita telepon balik. "Kowe ngomongnya meh rene." "Lah kula madosi jenengan ning pasar legi." "Lah kupingmu ora krungu ta? Aku mau muni aku ning omah, kok mbok golek ning pasar legi ki piye?" Maka ketika Allah sudah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa, Allah itu berada di atas arasnya beristiwa. Lah ngapain kita kemudian mengatakan Allah di mana-mana? Allah menyatu dengan Dia, Allah dalam kepalanya, dalam pikirannya, dalam hatinya, kan tidak perlu. Ketika Allah sudah menyatakan tentang dirinya di sana, ya kita tinggal ngimani. Sami'na wa amanna, kami dengar, kami imani. Yang kelima terakhir, hamba yang memahami hal ini akan memiliki akidah yang kokoh dan kemudian tidak terombang-ambing oleh logika, filsafat, pendapat manusia, sehingga tadi di depan saya bilang anti stres, bahkan naudzubillah anti gila itu. Makanya orang-orang yang sufi itu, sufi itu, saya ngomongnya golek Gusti Allah tapi caranya Gusti Allah, tapi caranya ini muter-muter karu-karuan nih kok. Niku nek jenengan guatek-guatekke nanti ujung-ujungnya ngomongnya nek semakin kenal sama Allah akhirnya jadi gila, akhirnya jadi wali majedub, jadi wali yang saking cintanya sama Allah dibentukkan dalam wirid dan zikir tertentu atau jogetan tertentu atau hubungan tertentu atau wis mbuh niku wirid-wirid tertentu atau mungkin alat-alat tertentu, muter-muter, mantuk-mantuk, gwedek-gwedek gitu kan. Akhirnya katanya makin cinta pada Allah, akhirnya menyebabkan gila. Muncullah klaim wali majedub. Padahal tidak ada dalam sejarah Islam orang solih yang kenal sama Allah kok gila, itu tidak ada. Nek khusyuk oke Pak. Jadi ada ulama itu sampai ketika ditawari mau diamputasi kakinya, beliau cuma ngomong, "Izinkan saya sholat, mengko nek pas aku sholat ketokan sikilku." Jadi dia kalau sholat itu sampai nggak ngerasa apa-apa. Coba dia itu mendekatkan diri, itu ada kayak gitu. Tapi nek terus edan ras sholat mergo mencintai Allah, ndak ada Pak. Manusia paling cinta Allah itu ya Nabi Muhammad yang ndak pernah gila. Kemudian di bawahnya setelahnya Nabi itu yang paling cinta itu Abu Bakar yang tidak pernah gila, Umar yang tidak pernah gila, Utsman, Ali radhiyallahu anhum yang tidak pernah gila, bahkan anak-anak Nabi yang tidak pernah gila itu, cucu-cucu Nabi maksud saya, tidak pernah gila, Fatimah tidak pernah gila, Hasan Husain yang tidak pernah gila. Jangan aja nyebut sahabat sinten mawon yo, tidak ada mereka cinta pada Allah kok gila gitu, tidak ada. Makanya di sini tadi poin terakhir itu, menurut saya itu yang paling mantep, bahasanya iman jenengan kalau sampai benar lurus diambil dari sumber yang benar, dengan anti stres, anti gila. Senajan mungkin masalah itu banyak bertubi-tubi kaya ora rampung, siji rong rampung teko meneh, siji rong rampung teko meneh. Korupsi 1000 triliun rong rampung wis enek meneh 3000 triliun gitu kan. Wah, ora bakalan edan pokoke. Ora bakalan gagas wong edan-edan niku. Jenengan tetap akan fokus, ya wis emang aku harus tinggal di negeri yang seperti ini kondisinya. Bismillah, tetap saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak ikut-ikutan dengan orang-orang gila itu. Pun intine ngoten. Silakan yang mau bertanya atau ngejak rame silakan. Ndak ada, ya kita tutup kalau ndak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan, nggih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya ndak ada lain kecuali kebaikan yang saya inginkan agar panjenengan semua termasuk saya khususnya akidahnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jenengan bisa menikmati ibadah jenengan kepada Allah, bisa menikmati posisi jenengan menjadi hamba Allah, sehingga masalah apapun gak akan membuat jenengan stres, apalagi sampai ganti agama, naudzubillah summa naudzubillah, nggih, mang istiqomah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil panjenengan kanthi husnul khotimah, yang mana husnul khotimah itu akhirnya tetap adalah jannah. Wabillahi makaatan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum wa anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.